Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Bawono dan juga Pak Hestu Yoga. Sebelum saya ke Pak Hestu, saya ingin perkiraan outlook lah begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Bawono? Outlook kita, outlook untuk realisasi pajak ini hingga akhir tahunnya seperti apa? Ya, jadi kalau ketika kita bicara tentang outlook memang nggak bisa dilepaskan dari yang tadi ya. Jadi dinamika ekonominya ya sebenarnya memang bergerak terus. Jadi ketika kita bicara tentang prediksi atau proyeksi di era krisis itu sebenarnya sesuatu yang pastinya ini angkanya bergerak terus. Nah, kemarin Juli kita juga sempat untuk melakukan prediksi. Jadi kita kemarin sudah mengkalkulasi bahwa tahun ini ada kontraksi sebesar minus 10 sampai minus 14%, gitu ya. Jadi range-nya adalah sebesar itu, dan kalau kita lihat ini juga sebenarnya apa yang di dalam target Perpres 72 sebesar minus 10% ini masih inline seperti itu ya. Nah, tapi memang ada kemungkinan ini kan sebenarnya dinamikanya ekonominya jalan terus ya. Kita masih belum tahu juga akan seperti apa, atau semisal besok tiba-tiba vaksin ditemukan, ini tiba-tiba pastinya kita juga perlu untuk melakukan estimasi lanjutan. Tapi yang jelas begini, kalau kita bicara tentang di saat krisis, apa yang terjadi di dalam konteks penerimaan pajak, ini menarik kalau kita melihat atau belajar dari secara empiris di krisis-krisis sebelumnya. Contohnya aja di data krisis tahun 2008. Waktu terjadi global financial crisis, yang terjadi pada penerimaan pajak adalah waktu itu tax ratio di berbagai negara itu turun minus 1% sampai minus 1,5%. Jadi ini sesuatu yang memang kita tidak bisa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimalkan resikonya tersebut. Tapi memang kalau implikasinya pada penerimaan pajak itu harus minus, memang itulah polanya yang terjadi seperti itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi belum pasti akan ada kemungkinan positif untuk pertumbuhan kita kalau seandainya pandemi masih terus berlanjut gitu ya. Menurut saya kayaknya agak sulit ya, jadi untuk jadi positif. Yang pasti minusnya, tapi tinggal minus berapa seperti itu. Jadi kalau yang kita prediksi adalah minus 10 sampai minus 14%. Oke, baik. Sudah ada perkiraan minus 10 sampai 14%, itu baru perkiraan. Tapi kalau dari pemerintah sendiri seperti apa Pak Hestu? Ya, pertama yang perlu kita lihat bahwa dengan Perpres 72 itu sudah didesain bahwa APBN kita itu memang berubah dari yang sebelumnya, di mana di situ sudah diantisipasi dampak dari pandemi COVID ini. Salah satunya yang jelas belanja akan meningkat, kemudian yang kedua penerimaan pajak akan turun, dan kemudian defisitnya juga akan meningkat 1.000 lebih triliun, angkanya 6,34 triliun. Jadi kalau kita bicara pajak itu tidak bisa kita bicara hanya dari satu sisi pajak saja, tetapi sebagai satu bagian dari suatu APBN. Artinya apa? Kalau kita bicara sampai dengan Juli ini defisitnya tadi 2%. Nah, ini tentunya kita berharap bahwa Perpres 72 akan on track semacam itu. Nah, kemudian kalau dari penerimaan pajak sendiri, nah kita akan mencermati terus kondisi-kondisi yang sangat dinamis saat ini. Mei begitu dalam penurunannya, Juni sudah cukup membaik, tetapi Juli agak turun lagi. Nah, kita akan mencermati terus kondisi-kondisi pergerakan ekonomi. Sekarang juga banyak sekali upaya dari pemerintah, sektor lain yang untuk mulai menggerakkan ekonomi. Nah, tentunya itu akan mendorong pada penerimaan pajak yang turun tapi tidak sedalam sebagaimana di beberapa bulan terakhir ini. Jadi kalau kita bicara penerimaan pajak dari sisi kami pun, selain mencermati, kami juga tentunya akan melakukan upaya-upaya supaya target yang 198 tadi sampai dengan akhir tahun bisa kita realisasikan dengan baik. Jadi saya memang belum akan bicara mengenai angka suatu perkiraan tertentu. Kita upayakan bahwa itu bisa tercapai, dan kita berharap bahwa ekonomi juga ke 4 bulan ke depan perlahan-lahan mulai akan bergerak lagi, sehingga itu dari situ penerimaan pajak pun juga akan membaik lagi. Itu aja, Mbak. Baik, oke. Saya ke Pak Bawono terakhir, mungkin apa input yang bisa diberikan terkait strategi begitu untuk mengantisipasi shortfall sudah pasti terjadi, tapi
kita bicara soal kredibilitas fiskal gitu ya. Nah ini jangan sampai defisit yang dilonggarkan ini akhirnya juga situasi ekonomi kita juga ikut turun. Apa yang bisa diberikan inputnya baik terkait misalnya juga penerimaan pajak juga terkait investasi misalnya Pak Bawono. Ini mungkin yang bisa ditawarkan apa saja untuk pemerintah? Oke, jadi kalau di saat seperti ini sudah pasti kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak dari sektor swasta, perdagangan internasional dan juga konsumsi masyarakat atau belum lah ya. Jadi memang yang peran yang paling diharapkan itu adalah bagaimana government spending-nya ini bisa langsung turun kepada masyarakat. Ketika government spending ini bisa menggerakkan ekonomi, ini otomatis juga nanti ada multiplier-nya juga kepada penerimaan pajak. Nah, memang persoalan kita bahwa ketika kita bicara tentang program pemulihan ekonomi nasional, ini kan kita juga ada alokasi anggaran yang sebenarnya memang belum secara penuh terserap seperti itu. Jadi mungkin dalam hal ini saya untuk kasih inputnya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan realisasi percepatan. Jadi nantinya untuk secara natural ya bisa menggerakkan ekonomi dan juga meningkatkan penerimaan pajak. Nah, tapi kalau kita bicara apakah diperlukan program-program khusus, menurut saya sih sebenarnya ini juga penting bahwa kita melihat perspektifnya tahun ini memang pajak tidak dilihat sebagai alat untuk budgeter gitu ya. Jadi untuk bagaimana mengejut penerimaan. Jadi memang ini saatnya pajak ini kita relaksasi. Tapi dengan seiring waktu bukan berarti, dan saya yakin ini juga yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, DJP khususnya, bahwa ini kan juga mereka melakukan bagaimana ekstensifikasi, terus kemudian penggalian data dan informasi, edukasi yang tadi juga Pak Yoga sudah sebutkan. Ini adalah modal penting dan ini menurut saya kegiatan atau area-area yang perlu untuk kita lakukan di masa seperti ini untuk nanti begitu sudah ekonomi stabil, dan ini kita bisa langsung berlari lebih cepat lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bawono untuk inputnya dan juga informasinya bersama kami. Pak Hestu Yoga juga terima kasih untuk bincang-bincang dan waktunya dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai jumpa.